Sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kasih dan anugerahnya berlimpah-limpah atas kita, sehingga kita terus bersyukur atas karya-karyanya Tuhan yang begitu luar biasa demi menyelamatkan hidup kita, menuntun hidup kita dalam dinamika kehidupan yang terus berubah begitu cepat. Tetapi sebagaimana firman Tuhan sudah kita pelajari, kita terima bahwa kondisi akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan dan menjelang berakhirnya seluruh tatanan kehidupan yang kita lihat, yang kita rasakan, kita jalani saat-saat ini, maka akan didahului dengan satu peristiwa demi peristiwa yang itu tidak mungkin disukai oleh manusia pada umumnya, tetapi itu merupakan satu bentuk keadilan Tuhan supaya secepatnya orang-orang kudusnya yang menantikan kemuliaan, bertekun dalam pengharapan, menantikan lawatan Tuhan, menantikan satu kehidupan, peranata kehidupan yang damai, yang tenang, yang tidak ada kefasikan, tidak ada pertikaian, tidak ada kepahitan, tidak ada keinginan-keinginan yang bersumber dari darah daging manusia. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita harus bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat. Keguncangan demi keguncangan terjadi, itu pasti. Firman Tuhan sudah berulang-ulang kali kita dengar, kita terima. Untuk itu Tuhan memperlengkapi umatnya supaya bertumbuh semakin kuat, tegak di dalam hikmat dan makrifat Allah. Ketika gereja Tuhan bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat Allah, maka kasih karunia Allah itu melingkupi setiap pribadi umatnya yang dipercaya menjadi pelaksana ketetapannya, dinaungi kasih karunia Allah. Dan naungan kasih karunia Allah itu menjadikan pribadi-pribadi yang mendapat kesempatan dari Tuhan tadi akhirnya menjadi berkat di tengah-tengah kegoncangan, menjadi saksinya Kristus bahwa di tengah goncangan yang dahsyat, di tengah-tengah krisis yang dahsyat, kesulitan yang dahsyat, itu pasti ada perlindungan, ada kekuatan, ada kemenangan di dalam setiap lawan. Kemenangan di dalam menghadapi dan melewati setiap persoalan hidup ini dipercayakan kepada orang-orang pilihan Tuhan yang bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat makrifat, bukan hikmat dunia. Berbeda jauh antara hikmat dunia dan hikmat Tuhan. Berbeda jauh apa yang
dikerjakan kasihnya dunia ini dengan kasih yang bersumber dari kerajaan Allah. Seberapa banyak saudara bisa melihat liputan berita-berita yang terjadi di akhir-akhir pekan ini? Pertikaian, perpecahan, bahkan peperangan. Dari sudut pandang iman, mereka seiman. Kitabnya satu, sukunya satu, mazhabnya satu. Itu saja bisa perang kok. Kita di sisi lain kita bisa melihat bagaimana Indonesia ini berada dalam kebinekaan. Sudah ditetapkan Tuhan begitu. Dalam bingkai kebinekaan ini ada banyak suku, bangsa, kaum, bahasa di negeri NKRI. Bisa rukun. Dari situ nanti kita akan belajar memahami bagaimana visi yang Tuhan percayakan di pundak kita sebagai tim pelaksana kehendak Tuhan pada akhir zaman, yaitu untuk membangun kesatuan gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Semua berbeda ukuran, berbeda bentuk, berbeda warna, berbeda karakter, berbeda fungsi, berbeda sistem. Bagaimana bisa menyatu dalam harmonisasi kehidupan sehingga tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus dikejar-kejar, tanpa harus diajari setiap saat. Seluruh organ ini punya pemahaman. Seluruh sistem anatomi tubuh kita punya pemahaman, punya tanggung jawab, punya pengertian bahwa ternyata sistem pencernaan tidak bekerja untuk sistem pencernaan itu sendiri. Amin. Amin. Hanya sekian persennya sistem pencernaan justru lebih banyak berkorban untuk sistem-sistem yang lain. Manfaat yang digunakan untuk sistem pencernaan justru malah tidak banyak dari yang dikerjakan. Demikian pun sistem-sistem yang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang membangun gereja sebagai organisme tubuh Kristus, membangun unity, membangun gereja sebagai mempelainya Tuhan, maka kita harus bertumbuh menjadi kuat di dalam hikmat dan makrifat Allah. Sebab ketika kita tidak bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat Allah, mau ngomong kesatuan, mau ngomong kerukunan, mau ngomong Roh Kudus, tidak akan sampai pada kenyataan. Bagaimana bisa membangun unity, satu kerukunan yang sifatnya luas? Kalau yang satu iman saja tidak mau rukun, malah saling menghakimi, saling menjelekan, padahal kitabnya sama. Besok itu saudara silakan, saudara mau lihat YouTube silakan, di sana banyak pengkhotbah. Tetapi juga banyak pengkhotbah yang menjadi penghujat.
sesama muridnya Kristus juga. Banyak pengkhotbah yang menjadi pengutuk murid-muridnya Kristus juga. Terlepas dari itu, sekarang kita berada pada era digitalisasi, media sosial, dengan satu penafsiran firman ditafsir menurut akalnya sendiri-sendiri. Silahkan. Kalau saudara sibuk dengan idenya orang, dengan tafsirannya orang, sementara suara gembala yang di tengah-tengah saudara tidak saudara dengar, maka satu saat jangan menangis darah ketika saudara ditolak. Sebab berbicara tentang pengajaran kitab Wahyu dalam pola tabernakel untuk menghantar gereja tampil laksana sosok kaki dian emas, tampil menjadi mempelai dengan jubah matahari, bulan, dan bintang. Ini adalah satu pemberitaan yang kontroversi pada akhir zaman. Ada yang mengatakan bahwa perpuluhan itu sekarang tidak penting. Perpuluhan tidak perlu. Di Israel aja tidak ada, orang-orang Yahudi tidak bayar perpuluhan. Dengan dalih, sekarang kan seperlu hidup kita itu untuk Tuhan. Mana? Mereka katakan kalau sepersepuluhan tidak perlu dipersembahkan untuk Tuhan, untuk pendeta. Nanti pendeta semakin kaya. Iya, memang ada pendeta yang selalu pamer dengan kekayaan, ada. Oleh karena kekayaannya sekarang di penjara juga ada. Karena nama Kristus, kesaksiannya, ada yang di penjara juga ada. Bermacam-macam. Dengan dalih oke. Kan tidak hanya 1/10, tapi seluruh hidupnya dipersembahkan untuk Tuhan. Siapa yang gelem saya ini? Memahami soal-soal seperti itu, pengajaran-pengajaran baku, pengajaran-pengajaran dasar terkait dengan imamat. Maka kalau kita berbicara pengajaran soal imamat, maka erat kaitan dengan persoalan kurban, erat kaitan dengan persoalan persembahan. Itu tidak bisa dipisahkan. Perjanjian kekal tidak bisa dihapus. Hanya orang-orang akhir zaman mengatakan begitu. Dan saudara teliti aja, orang-orang yang mengatakan tidak perlu persepuluhan itu siapa? Mereka adalah orang-orang kaya, pendeta-pendeta kaya. Waktu dulu masih melarat. Kenapa tidak konsisten? Memperkosa firman, menghancurkan firman. Saat itu saudara bebas melihat. Tapi kalau saudara sibuk dengan aktivitas YouTube, dengan penafsiran yang macam-macam menurut akal mereka, dan saudara tidak pernah hidup bersama mereka, iya kan? Saudara kan lihat di YouTube, ada YouTuber, pendeta YouTuber tidak punya jemaat, dipakai menjadi guru Injil, tidak apa-apa, silahkan. Memang tugasnya di situ, posisinya di situ. Tapi hendaknya yang benar sesuai dengan firman, melengkapi orang-orang kudus di dalam membangun tubuh Kristus, tidak apa-apa. Tetapi kalau sampai mendiskreditkan, menghakimi yang lain, sebab guru Injil itu berbeda pemahamannya dengan seorang gembala. Seorang gembala punya pengajaran sendiri, pengajaran baku yang spesifik di situ.
alurnya berbeda. Ibarat memotong mata, ini spesifik. Kompon podo karena mulut tidak bisa sampai kapanpun juga. Ada aturannya. Tugasnya mata apa? Nutrisinya mata apa? Kan berbeda dengan nutrisinya mulut. Tugasnya juga berbeda. Sekarang sudah saatnya. Dunia ini sudah semakin nyata. Mulai bulan Agustus seluruh dunia menghadapi suatu badai, dampak dari badai El Nino yang akhirnya suhu udara tinggi, bahkan di India dan negara-negara yang lain sudah merasakan itu, dehidrasi tinggi, sampai ada yang tidak kuat pingsan mendadak karena dehidrasi. Seorang peneliti meneliti sampai kapan energinya matahari itu habis. Terus kalau nanti energi matahari itu habis, berarti kan tergenapi firman Tuhan. Itu menurut ukuran mereka selama sekian tahun ke depan dihitung energinya akan habis. Itu hikmahnya manusia itu sampai menembus begitu. Mereka bingung, untuk anak cucu nanti di mana ketika matahari sudah kehabisan energi. Itu manusia. Rembulan otomatis tidak punya cahaya juga kalau matahari mati. Gejolak demi gejolak, politik, geopolitik kawasan semakin memanas, semakin memperkuat konspirasi demi konspirasi. Nggak cocok perang. Rusia, Turki belum selesai, Rusia sama Ukraina belum selesai, sudah nyusul. Yaman, nanti nyusul yang lain-lain. Itu satu kitab, imannya sama, cara doanya sama, satu suku. Bisa seperti itu. Dan terus negara-negara yang notabene satu suku, satu agama, satu iman, tidak menjanjikan sebuah kepastian. Wah, kita damai, tenang, makmur. Itu kan iklannya iblis. Juga banyak orang berbondong-bondong ke sana, pengen hidup makmur, rumah gratis, semua serba gratis, termasuk istri disediakan gratis. Di sana jadi arang. Untung masih bisa pulang ke Indonesia, masih diterima. Sebab tidak mengakui Indonesia ini adalah bangsanya. Saudara, dalam situasi kehidupan dunia seperti ini, manusia hidup di bumi semakin diperhadapkan kepada satu kesibukan. Bagaimana bisa bertahan, mencukupi kebutuhan makan, minum, anak-anak, keluarga. Jadi sembayangnya, sementara skenario ini skenario global, supaya generasi milenial ke depan tidak suka bertani, lahan-lahan mau dikuasai para pemilik modal besar, sehingga tidak ada petani-petani tradisional.
generasi muda Indonesia sudah tidak ada yang mau bertani, semua bergantung pada pabrik, pada perusahaan. Saudara bayangkan enggak, ketika suatu saat digulung, pailit, saudara tergantung dari pemilik modal agro, dan saudara membayar mahal kepada mereka, dan itu terbukti. Sekarang mulai mereka punya teknologi canggih gak kepakai. Mereka pengen lahan yang sekian ratus hektar, sekian ribu hektar dikerjakan dengan mesin, dengan teknologi. Tenaga manusia hanya beberapa, 100 hektar cukup 5 orang. Semua dikerjakan mesin. Kepemilikan mereka semua. Generasi milenial ke depan mau makan harus beli dengan cara bayar mahal. Ketika saudara sudah tidak eksis di perusahaan, saudara mengapa? Ini yang harus dipikir. Sejak zaman dulu persoalan pupuk itu selalu sulit dan semakin mahal harganya. Ini bagian dari konspirasi supaya petani-petani Indonesia menjual, menyerahkan tanahnya kepada pemodal-pemodal besar. Dari sini saya akan bawa saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Mari kita berpikir logis, tetapi juga harus bertindak sesuai dengan hikmat dan makrifat Allah. Secara logika, saudara melihat sendiri perubahan demi perubahan zaman ini. Jangan kira COVID-19 yang hampir 3 tahun dilalui dan terus sampai sekarang masih berjalan sekalipun tidak ada pembatasan, tidak mengubah budaya manusia, sehingga manusia semakin egois. Karena muncul kesulitan baru, muncul penderitaan baru, dan manusia menciptakan satu karya, satu aktivitas yang baru untuk mengejar target terpenuhinya kebutuhan hidup keluarga. Ya, terus bagaimana kita imam-imam yang harus bertumbuh? Kisah para rasul pasal pertama kalau dibaca dulu. Kita harus bertumbuh, kan? Kita harus eksis sebagai umat pilihan Tuhan. Kita hidup di dunia ini, kita merasakan dampak dari kegoncangan global itu. Satu saat negara yang sekarang adik kuasa mungkin bisa terbalik. Indonesia ini punya potensi besar menjadi negara superpower nomor 1 di dunia. Bangsa Eropa itu kaya raya, emas, perak, tembaga, timah, besi dari mana? Rempah-rempah dari mana? 300 tahun, 350 tahun kekayaan negeri ini dikeruk dibawa ke sana. Iya, iya kan? 350 tahun itu bukan 3,5 tahun loh ya. 350 tahun mereka bisa membangun istana, sementara yang punya kekayaan belum bisa bangun istana. Baru-baru saja kan. Nah, ini mau bangun istana yang baru di Kalimantan Timur. Puji Tuhan, kebijakan Bapak Presiden
sangat membanggakan, sehingga hilirisasi itu betul-betul membawa nilai tambah untuk bangsa ini punya uang mengelola kekayaannya, sehingga kita yang ada di negeri ini juga ikut merasakan dari perkembangan pertumbuhan itu. Ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 6, 7 dan 8. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya. Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, terus. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, terus kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Menjadi saksi. Jadi di tengah-tengah kegoncangan itu tugas kita menjadi saksi. Di tengah-tengah kepanikan orang, di tengah-tengah kegalauan orang, di tengah-tengah kecemasan orang banyak, di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah goncangnya pikiran, goncangnya jiwa, hati manusia, saudara harus menjadi saksi bahwa ada pribadi, ada sosok penolong yang mampu menyelamatkan kita, yang mampu menyelamatkan sampean, yang mampu melindungi sampean, yang mampu membawa hidupmu keluar dari pusaran persoalan yang melilit keluargamu, hidupmu, masa depanmu. Kesaksian-kesaksian seperti itu yang diperlukan orang ketika berada di dalam situasi yang tidak pasti. Kalau kita baca Wahyu pasal 6, Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 8, rentetan peristiwa yang berkesinambungan, yang tidak putus, sampai harta benda kekayaan manusia yang dikumpulkan manusia, yang dimiliki manusia, tidak berdaya menghadapi kegoncangan suatu saat. Bahkan pangkat, kedudukan, jabatan setinggi apapun manusia di bumi ini tidak akan mampu menghadapi goncangan yang dikerjakan oleh kerajaan Allah. Dalam situasi seperti itu, Tuhan sedang memakai saudara untuk bernubuat bagi mereka. Ada kesempatan kamu selamat, berbaliklah kepada Tuhan. Saudara, ketika saudara bersaksi, orang itu dalam situasi, dalam kondisi gemah ripah loh jinawi, tidak kekurangan apa-apa, badan sehat walafiat, tabungannya akeh, duitnya akeh, pekerjaannya lancar, semua anggota keluarga baik-baik saja. Saudara bersaksi gak kanggu, ya tak? Ya tak? Sembahyang yang sungguh-sungguh, Bu, Pak, Mas, Mbak. Iya kok saya sudah biasa sembahyang. Jawabnya kan nyantai. Iya kalau sempat. Ibadah yang sungguh-sungguh. Sebab ibadah itu merupakan sarana untuk kita membangun kedekatan kita dengan Tuhan.
Alah ibadah ya ngono-ngono wae. Ngopo sih ibadah? Arep mangan duit wis ana kare tuku. Terus orang umpamanya tidak kekurangan apa-apa. Sulit saudara bersaksi atas orang-orang yang dalam kondisi seperti itu. Secara materi berada pada zona nyaman itu sulit. Sulit menghargai kasih Tuhan, sulit menghargai pengorbanan Tuhan. Makanya pentingnya kita bertumbuh di dalam hikmat dan makrifat yang semakin kuat. Orang lain tergoncang, saudara tidak tergoncang karena keintiman saudara dengan Tuhan, persekutuan saudara dengan Tuhan semakin kuat. Jadi saudara punya reserve ketika suatu saat goncangan dasar itu terjadi, saudara itu dalam ketenangan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Bahasa Jawanya begini, ayat 8 itu. Nanging kowe bakal tompo kasekten. Samangsa Sang Roh Suci wis ngedaki marang kowe kabeh, sarta kowe bakal padha dadi saksiku ana ing Yerusalem lan ana ing tanah Yudea sarta ing tanah Samaria tuwin sameka ing pungkasaning bumi. Kasekten, ada kata kasekten, bahasa Indonesianya kuasa. Kalau di sini ada kata kasekten, saudara jangan berpikir wah wong itu sakti, dibabat gak mempan, diobong gak mempan, gak kepanasan, dikerucut banyu panas ya gak apa-apa. Yang dimaksud sakti itu bukan seperti itu. Jadi jangan salah menafsirkan. Kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kuasa atau sakti pertama artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya kuasa atau kesaktian itu kemampuan atau kesanggupan. Kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan sesuatu, atau bisa dimaknai kekuatan fisik, ada kekuatan. Kuasa arti yang selanjutnya yaitu wewenang atas sesuatu untuk menentukan, untuk memutuskan. Nanti orang itu dipercaya kuasa, ada kuasa untuk memutuskan, ada wewenang untuk menentukan, memutuskan sesuatu. Kuasa juga punya pengertian pengaruh. Punya pengaruh, punya daya pikat. Kuasa juga punya arti mampu atau punya kesanggupan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang buruk. Kuasa punya arti orang yang diserai wewenang, otoritas. Kalau kita telusuri, adakah di tengah-tengah keluarga mungkin suami tidak punya kemampuan? Berarti orang itu tidak punya kuasa. Adakah seorang suami tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan, tidak punya wewenang, tidak punya pengaruh, tidak punya pengaruh? Untuk anak-anaknya saja tidak terpengaruh. Artinya setiap ucap katanya gak dikatain belas. Ini pentingnya kuasa.
pentingnya kasekten. Sebagai seorang suami dipercaya kesaktian, punya pengaruh, bisa berdampak bagi anak, punya hikmat untuk bertindak memutuskan satu hal demi keluarga. Jadi dimulai dari keluarga dulu. Coba mari masing-masing, sejauh mana saudara dipercaya kuasa, sejauh mana saudara punya otoritas. Orang yang diserai wewenang dari Tuhan, saudara itu luar biasa. Saudara dipercaya Tuhan, dipilih Tuhan untuk dipercaya wewenang, diserai tugas untuk memutuskan perkara. Dari perkataan saudara mampu mempengaruhi. Ketika saudara bernubuat, bersabda, ada satu pengaruh yang kuat untuk membangun, pengaruh yang kuat untuk membangkitkan, pengaruh yang kuat untuk membawa seseorang kepada suatu prinsip hidup di dalam kebenaran. Karena saudara yang sudah ada cucu, saudara sebagai eyang kakung, eyang putri, saudara punya pengaruh. Manfaatkan perkataan sabda itu, manfaatkan tanganmu, selalu tumpang tangan untuk cucu. Saya itu kalau nyanyi, saya siapkan gitar, ambilkan gitar, ambilkan gitar. Langsung saya nyanyi, sama omanya nyanyi. Nyai Ros itu langsung mendekat, langsung duduk, dia. Selesai, saya ajak ujian penyembahan. Dia ke kamarnya, papa mamanya cerita, adik tadi nyanyi, bayang, keras-keras. Doakan mereka, tumpang tangan anak cucumu itu. Kuasa yang keluar dari perkataan saudara akan membawa pengaruh atas masa depan anak itu. Cenderung selaya nyanyi, tangannya terlipat, tidak mundar mandir ke sana kemari. Ada rasa takut yang tertanam. Itu dilatih dari kecil, dilatih dari kecil. Mungkin pertama mungkin namanya anak, apalagi masih berangkang, pengen cari barang apa yang dilihat, mungkin dicari, dikejar. Iya memang seperti itu. Tapi lama kelamaan anak itu akan melihat kuasa perkataan pujian yang keluar, yang saudara lantunkan, itu akan mempengaruhi daya pikir anak itu. Sikanya menang, lama kelamaan lingkuh, sampai kami penyembahan, dia mulai angop, mulai tenang, mulai angop. Oma, adik mau bubuk. Dia nata bantalnya sendiri di bawah. Ketika
dipercayakan pada orang-orang pilihan Tuhan. Kapan kuasa itu dipercayakan pada kita? Ketika Roh Kudus turun atas, maka menerima kuasa, lalu kau menjadi saksi mulai dari keluarga, dari Yerusalem. Nah, terus yang tidak bisa gitar gimana? Ini saya tadi kan ngasih contoh kan, tidak harus dengan gitar tuh, nyanyi, rengeng-rengeng, pasti membawa pengaruh kok. Tidak harus pakai gitar, dan saya kan memang ya sidik-sidik song gitar. Saudara, dengan nyanyian, dengan alunan pujian, sampai didoakan, nanti saya akan merasakan ketika anak-anak, ketika cucu itu ngeruntel di sekitarmu, gelibak sana, gelibak sini, akhirnya saudara akan meneteskan air mata seraya bersyukur karena Tuhan itu baik. Makanan saudara sebagai para penatua adalah membangun sembah, membangun syafaat untuk generasi masa depan yang mulai terlihat di depan saudara. Mereka akan menghadapi tantangan yang lebih besar, lebih berat ketimbang tantangan yang kita hadapi dari masa kecil kita sampai usia kita sekarang ini. Ke depan mereka akan menghadapi tantangan yang begitu dahsyat. Tidak ada artinya kita membekali, kita modali mereka dengan materi, dengan kekayaan. Tidak ada artinya semuanya itu. Tetapi kalau saudara membekali mereka dengan pengajaran firman Tuhan, saudara membekali mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, masa tua kita, masa tua saudara menjadi orang tua yang berbahagia. Melihat anak cucumu menjadi anak cucu yang tampil sebagai generasi pemenang abadi. Bukan pecundang-pecundang, bukan para anak-anak yang lemah, bukan pengecut, bukan pengkhianat atas orang tua, atas keluarga, atas Tuhan. Tapi mereka anak-anak yang kuat menghadapi tantangan ke depan. Itu harus dididik dari kecil. Lewat saudara sebagai penatua-penatua, keluarga-keluarga muda yang harus lebih intensif lagi memperkatakan firman Tuhan. Ada kuasa dalam perkataan saudara. Ketika saudara yakin bahwa hidupmu dipilih oleh Tuhan, diperlengkapi dengan kuasa Allah, kuasa perkataan yang saudara afirmasikan, perkatakan sesering mungkin akan sangat berdampak pada anak cucu saudara. Tuhan sudah menebus dosa saudara. Tuhan sudah berkorban di kayu salib untuk kegagalan saudara masa lalu, mungkin untuk kehancuran saudara masa lalu mungkin. Tetapi di tangan Tuhan, saudara bukan orang yang hancur. Di tangan Tuhan saudara orang yang menang. Amin. Di tangan Tuhan saudara orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa. Kuasa wewenang untuk mengubah, kuasa wewenang untuk mencipta, kuasa wewenang untuk membangun, kuasa wewenang daya cipta untuk membawa kepada satu kebangkitan demi kebangkitan
sesuai dengan alurnya otoritas kuasa Roh Kudus. Ketika murid-murid belum dipercaya kuasa secara spesifik, saudara tahu, murid-murid tidak berani ke Yerusalem lagi, apalagi ke Golgota, apalagi ke makamnya Yesus. Dalam tubuh kebangkitannya, Yesus mendahului mereka ke Galilea. Dengan maksud perjumpaan pertama dengan gurunya itu merefresh ingatannya murid-murid, sehingga cinta mula-mula itu bisa diingat kembali. Sebagaimana Nabi Yeremia sampaikan, cinta mula-mula yang begitu dahsyatnya sampai Petrus harus meninggalkan profesinya sebagai seorang penjalan, pekerja, nelayan, bersama saudara-saudaranya yang lain. Di sekitar Danau Galilea, Tasik Galilea itu, mereka banyak merasakan didikan Tuhan yang dahsyat itu. Bagaimana badai topan menghempas perahu yang ditumpanginya. Bagaimana caranya menenangkan gelombang yang dahsyat itu. Murid-murid lupa bahwa Yesus sebagai jurumudi ada di sini. Bukankah demikian halnya anak manusia pada akhir zaman? Ketika badai topan kehidupan datang menghempas, itu adalah cara Tuhan untuk mengingatkan saudara, memori saudara kepada satu kasih mula-mula, cinta mula-mula kepada Tuhan. Sebab ketika saudara berada pada zona nyaman, saudara terlena dengan suasana yang nyaman. Jemaat gereja Tuhan jadi terlena. Sembahyang rasa-rasa. Jangankan puasa, sembahyang aja sudah wegah, capek, ibadah yang ngono. Sak selone, sak isone, sak tekane. Saudara tega dengan pikiran, dengan hati, megah Tuhan. Saudara tega melihat penderitaannya yang diperjuangkan untuk saudara, sehingga saudara sakar pede megah rasa ibadah. Tega saudara melihat wajah Yesus yang hancur-hancuran seperti itu demi masa depan saudara, sehingga saudara sakar pede kok tega. Mari kita bangun kembali. Kenapa murid-murid harus mengejar Yesus ke Galilea? Apakah di tempat lain, di sekitar makam itu tidak bisa Tuhan Yesus menemui murid-murid? Karena janji tentang kuasa ini akan dinyatakan di Yerusalem. Janji tentang pengurapan roh ini dijanjikan, dinyatakan di Yerusalem, bukan di Galilea.
Galilea itu perjumpaan pertama, pertobatan pertama mereka menjadi pengikut Kristus, murid-muridnya Yesus yang inti itu. Di sekitar Galilea sudah juga tahu peristiwa yang dahsyat itu. Anggur yang luar biasa dinyatakan. Air menjadi anggur itu terjadi juga ada di sana. Yerusalem adalah satu tempat yang dipilih Tuhan untuk dinyatakannya, dilimpahkannya pengurapan Roh Kudus. Kalau seringkali Yerusalem itu dimaknai sebagai satu kehidupan rumah tangga, kelompok keluarga, kelompok kecil, atau kelompok persekutuan. Oh, silahkan. Tetapi paling tidak pengurapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini Tuhan percayakan mulai dari kelompok kecil di Yerusalem, di mana di sana ada orang-orang yang siap hidupnya tetap tegak di atas landasan korban Kristus. Orang-orang yang siap tegak sebagai tiang-tiang pintu kemah demi terbebernya rahasia Injil Kerajaan Allah, demi terungkapnya rahasia pribadi Kristus sebagai anak Allah, sebagai hamba, sebagai anak manusia, dan sebagai raja di atas segala raja. Dalam 4 aspek pribadi Yesus itu harus diungkap, harus diterangkan, disaksikan ke dunia ini. Ini diperlukan orang-orang yang siap menanggung beban. Ini diperlukan orang-orang yang siap untuk tegak membangun kesatuan, membangun kerukunan. Kerukunan yang dikerjakan Roh Kudus itu kekal. Tapi kalau perkumpulan yang dibangun oleh materi itu tidak akan kekal. Perkumpulan yang dibangun oleh Pileo itu tidak kekal. Perkumpulan yang dibangun oleh Eros itu lebih tidak kekal. Tetapi yang dikekalkan adalah persekutuan tubuh Kristus yang dibangun oleh agape, kasih yang bersumber dari Kristus. Ini hanya dipercayakan kepada orang-orang yang siap membangun kesatuan dengan dasar firman, bukan perkumpulan dasarnya pahit hati, dasarnya kesambung, dasarnya tidak mau rukun, egois. Orang-orang ego ketemu orang-orang ego, apa bisa rukun? Oleh sebab itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara masing-masing pribadi itu pilihan Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan kekuatan, dengan kuasa yang tidak terbatas.
ketika kita ini hidup dalam situasi kondisi zaman yang semakin hari semakin dahsyat beratnya, kalau kita tidak memiliki kuasa, saudara rentan dengan teror, rentan dengan kelemahan, dengan kegagalan, rentan dimanapun dari sudut pandang hidup, perekonomian, keluarga, sangat rawan. Apalagi kalau bicara ekonomi. Di sisi lain, kita diperhadapkan penampilan dunia akhir zaman yang seperti itu. Bisa dilihat, bisa disaksikan. Ketika batin tidak terkendali, satu anggota keluarga berkata, "Pak, Ma, kenapa kita tidak bisa seperti itu?" Itu sudah masalah. Amin. Amin. Itu sudah masalah. Pertanyaan lagi dari satu anggota keluargamu, "Ma, kenapa kita begini?" Itu masalah lagi itu. Iya toh? Kita pertanyaan-pertanyaan yang ringan, yang enteng. Tapi kalau itu tidak teratasi, tidak terakomodir dengan baik, nanti itu menimbulkan persoalan besar. Sehingga masing-masing anggota keluarga punya sudut pandang yang berbeda terkait dengan Tuhan. Masing-masing anggota keluarga punya sudut pandang yang berbeda terkait dengan persoalan ekonomi. Bisa itu, ketika kita ini dipersiapkan menjadi orang-orang yang kuat di dalam hikmat dan makrifat Allah, maka prasyaratnya adalah kita siap untuk tetap tegak. Kayu penaga itu harus disalut emas. Ketika kita ini tampil dengan penampilan kayu penaga, maka kita pasti kalah. Kalau landasan hidup kita, oh aku masih tegak, aku masih eksis karena aku punya cadangan, masih punya modal, tenang. Kalau landasan pijakan hidupmu itu materi, sudah tidak akan menang. Makanya tiang pintu kemah itu landasannya, alasnya adalah tembaga. Menunjukkan bahwa kekuatan salib, pengajaran salib, kuasa salib, korban Kristus itu sumber kemenangan kita. Bahwa di balik pengajaran salib itu ada kekuatan hikmat dan makrifat yang tersembunyi. Sehingga dalam situasi kondisi apapun kita sujud di altar. Situasi kondisi apapun juga kita belajar dengar-dengar. Hati terasa berat. Tak seorang pun yang ngerti bebanmu. Bahkan mungkin orang yang terdekat dengan saudara, saudara betul-betul merasa dalam kesendirian. Entah sebagai istri, entah sebagai suami. Andai kata punya pendapat, punya rencana, setelah dibicarakan, seakan-akan tidak ada orang yang mau ngerti. Seakan-akan tidak ada orang yang mau paham. Jika sudah berpikir sendiri, tak ada orang lain yang mau menopang, seakan begitu.
Maka saudara berpikir sebagai suami, aku berjuang dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Cinta perjuangkan, malah seperti itu. Akhirnya saudara jadi sensitif toh. Untuk apa aku ngoyo-ngoyo? Masih tak golek ke pangane kok ngono. Saya kurang yakin ketika saudara dalam situasi kalau lu tetap gagah perkasa, aku kurang yakin. Ayo ngaku. Siapa laki-laki mana yang tetap bisa gagah perkasa ketika dalam situasi kau yang menunggu? Jujur aja. Betul-betul pepes. Amin. Seakan-akan tidak ada energi yang tersisa dalam hidup. Mungkin sama, seorang istri tidak bisa menyampaikan sesuatu isi hatinya kepada suami. Jika ketika suami bekerja, dia justru malah merasa happy. Puji Tuhan, suami sudah pergi. Tetapi ketika suami di rumah justru itu menjadi beban. Ada perasaan yang terganjal, tersimpan, sehingga tidak bisa menerima kenyataan. Mau ngomong salah, mau ngomong takut dimarahi. Bangun keluarga itu tidak mudah. Maaf. Bicara nikah itu bukan soal DKP. Bicara nikah keluarga itu bukan bicara soal tidur bersama di tempat tidur di ranjang, kan itu bukan itu toh. Wah, nikah enak. Pikirnya sak kamar enak, kan tidak sampai segitu. Bikin terus harus selalu happy begitu. Tidak semudah itu. Ada yang sudah nikah 1 tahun, itu tidak bisa komunikasi dengan baik dengan pasangannya. Pada waktu belum nikah itu rasanya kok nempel terus. Di sana mesti ada itu berdua. Melakukan mesti ada itu berdua. Melakukan kok ketemu mana berdua lagi. Ketika sudah nikah belum tentu ada komunikasi yang intens dan harmoni. Nyata itu. Sudah 2 tahun nikah, ini mau ngomong nanti takut salah. Yang lagi mau ngomong juga takut salah. Member tuh nikah kaya menunggu. No kaya menunggu tak kandang. Kamu kok seperti itu? Ketok kamu pinter ngomong. Ketok dulu ketika belum nikah, ketok harmonis, gandengan tangan. Saudara jangan terkecoh dengan orang yang gandengan tangan dipamerkan yang jalan-jalan yang pasar-pasar. Ternyata ketika di rumah tidak bisa melakukan harmoni kehidupan yang indah. Bagaimana ketika situasi itu menteror saudara? Ada saat bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Jadi saudara punya tempat yang pasti. Saudara punya alamat yang pasti untuk bertanya sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Sebagai para penatua, suami istri, saudara sangat diharapkan menjadi public figure di tengah-tengah keluarga. Saudara punya alamat
bagaimana Tuhan? Apa yang harus aku buat dalam situasi seperti ini? Saudara, jangan gegabah ketika teror maut, roh pemecah belah, roh-roh yang lain itu menteror saudara. Jangan gegabah. Saudara punya pengertian, saudara punya alamat yang pasti untuk mengadu. Setelah itu saudara pahami, yang ada di sekitarmu hanya istrimu, yang ada di dekatmu hanya suamimu, ada anak-anakmu di sana. Ketika saudara membuka mata, maka saudara pasti akan mendapatkan lawatan kasih Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Amin. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Beban yang saudara pikul, beban yang saudara tanggung saat-saat ini, ingat, belum seberapa dari beban yang Tuhan Yesus pernah tanggung untuk keluarga saudara. Saudara sebagai suami belum pernah menderita sebagaimana Tuhan Yesus pernah menderita, kan? Saudara belum pernah merasakan suatu siksaan, tindasan, hinaan yang sekecil Yesus pernah alami. Bahkan dibuang, tidak dianggap. Saudara sebagai istri, suamimu masih mengasihi saudara, anak-anakmu masih sayang saudara. Sebagai suami, istrimu masih mengasihi saudara. Jangan merasa berjuang sendiri. Jangan merasa menanggung beban sendiri. Dia datang, Dia pikul segala bebanmu. Amin. Amin. Dia memberi kelegaan untuk saudara. Sujud di altar, bawa hidupku, ku terima anugerah. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Jangan tinggalkan altarnya Tuhan. Bangun altar Tuhan di rumah saudara masing-masing pribadi. Bangun mesbah dupa saudara di tengah-tengah keluarga saudara. Sebab ketika saudara membangun sembah, saudara sujud di altar yang Tuhan khususkan untuk saudara hadir di sini. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk saudara. Sebab Tuhan sudah mengampuni segala dosa saudara.
Tuhan sudah membebaskan kuk sumpah serapah itu. Saudara, tidak ada di dalam kekuatan kuasa roh sumpah serapah itu lagi. Saudara sudah dibebaskan dari itu semua. Dan hatimu, hidupmu diubahkan, hatimu dibaharui oleh Tuhan. Jangan membesarkan kekhawatiran, tapi jadilah anak-anak Tuhan yang berhikmat, bermakrifat, yang semakin kuat. Ada kuasa yang tidak terbatas itu sedang mengerjakan saudara terus. Dan saudara berada di dalam tangannya Tuhan. Ada sesuatu yang dikerjakan Tuhan untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Pedulikan aku, ku datang Yesus, yang ikut segala bebanku. Kita berdiri, sujud di
bersama kurapan roh Tuhan mengampuni segala cacat. Tuhan mengampuni segala dosa kami. Kau hadir untuk membebaskan kami. Kau hadir untuk mengubahkan hidup kami menjadi kehidupan imamat bagi kerajaan Allah. Baharui hati kami dari hari ke hari, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang siap membangun kesatuan, hati yang siap menjadi saksi-saksinya Kristus dimanapun Tuhan menuntun kami, Tuhan membawa kami menjadi saksi-saksinya Kristus yang mengalirkan aliran air kehidupan, aliran kedamaian, aliran kerukunan, aliran kehidupan yang penuh dengan kesatuan, penuh dengan harmoni kehidupan yang indah bersama-sama dengan Tuhan.
ada sesuatu yang bisa kami kerjakan tanpa kekuatan campur tangan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami buat untuk membangun keluarga tanpa campur tangan Tuhan. Seakan semua yang ada di sekitar kami sia-sia tanpa Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Kami bersyukur kalau sampai saat ini kasih setia Tuhan terus menuntun hidup kami. Laksana tiang awan dan tiang angin yang memberikan harapan baru dan terus memperbarui hidup kami, bertumbuh semakin kuat di dalam hikmat dan makrifat Tuhan. Kasih karunia yang Tuhan janjikan untuk orang-orang pilihan Tuhan, Kau nyatakan di tengah-tengah umat-Mu, Kau limpahkan di tengah-tengah umat-Mu. Seluruh hidup kami dalam tangan kasih. Seluruh umat pilihan Tuhan, para penatuan, para imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di tempat masing-masing. Kekuatan, kuasa, hikmat dan makrifat tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Tuhan sanggup menilai pribadi lepas pribadi. Tuhan mendengar ratap tangis, jerit tangis, doa, syafaat mereka untuk keperluan yang sangat mendesak atas masing-masing pribadi, masing-masing keluarga. Kami percaya Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan pertolongan. Apapun persoalan yang dibawa di hadapan Tuhan, apapun persoalan yang dihadapi saat-saat ini, kami percaya kekuatan yang memulihkan itu, kekuatan yang memperbarui itu, kekuatan yang membebaskan itu melawan masing-masing pribadi yang sakit dilawan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengampuni dosanya, Tuhan memulihkan setiap sel-sel tubuhnya yang kurang berfungsi dengan optimal. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa yang memulihkan, ada kuasa yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mempersatukan yang tercerai-berai. Tuhan mengalirkan roh damai sejahtera, roh kerukunan, roh sukacita itu mengalir dari taat Allah,
memberikan kelegaan, memberikan kedamaian, kesejukan atas seluruh umat-Mu. Tuhan melawan seluruh umat-Mu. Tuhan memberkati seluruh umat. Terima kasih. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Bangsa yang sangat dikhususkan oleh Tuhan. Dari dalamnya Tuhan akan melahirkan, akan mengorbit para pelayan-pelayan Tuhan, para hamba-Mu dalam fungsi tugas jabatan masing-masing, baik dalam pemerintahan maupun sebagai hamba-hamba-Mu yang harus menjadi penyalur bicaranya Tuhan, yang melaksana bintang-bintang yang berada dalam genggam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Tahun politik ini kiranya Tuhan ciptakan suasana yang damai. Rancangan-rancangan jahat demi kekuasaan, rancangan-rancangan fasik demi kekuasaan dihancurkan oleh kekuatan darah pengorbanan Tuhan. Untuk memberkati pemimpin-pemimpin dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang takut akan Tuhan. Sebab bangsa ini ada karena Tuhan. Keragaman, kebinekaan yang ada di negeri ini karena Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan berkati dari pimpinan pusat sampai ke daerah. Tuhan berkati dengan kekuatan kesehatan. Ibu Wali Kota, Ibu Bupati, Forkopimda akhirnya bisa bersinergi, bekerja sama demi menciptakan masyarakat kota Kabupaten Mojokerto dalam suasana damai, dalam suasana yang rukun, harmoni kehidupan tercipta di tempat ini, di kota ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Para hamba-Mu, gereja Tuhan yang ada di kota ini juga menjadi berkat sesuai dengan kapasitas yang Tuhan percayakan atas masing-masing pribadi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kami. Haleluya. Amin. Sujud.